Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dosen mata kuliah audit SDM tidak bisa hadir, jadi untuk pertemuan kali ini, kata bapaknya presentasi aja kelompok 9, 10, 11, dan 12. Dengan waktu Zoom yang terbatas, diharapkan teman-teman membantu jalannya presentasi kali ini. Oke, jadi presentasi yang pertama akan dilakukan oleh kelompok 9. Dengan saya sendiri dan Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan jurnal yang telah kami rangkum yang berjudul Audit Manajemen sebagai Alat untuk Mendorong Tata Kelola Perusahaan, sebuah penyelidikan di Swiss. Perkenalkan, nama saya Uli dan rekan saya Zahrotul. Oke, mulai. Nah, kedengaran nggak? Kedengaran? Ya, perkenalkan nama saya Zahrotul. Oke, langsung mulai saja. Slide-nya aja, oh. Oke, yang pertama latar belakang. Audit manajemen sebagai alat untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Penelitian ini dilakukan di komunitas bisnis wilayah Jenewa, Swiss, dengan tujuan memahami bagaimana audit manajemen dipersepsikan, diimplementasikan, dan pengaruhnya terhadap tata kelola perusahaan. Audit ini dipandang mampu meningkatkan pengawasan strategis oleh Dewan Direksi, tetapi penggunaannya masih terbatas karena persepsi negatif. Kendala budaya serta rendahnya tingkat kematangan tata kelola perusahaan ini menunjukkan perlunya pendekatan audit yang lebih strategis untuk mengatasi resiko dan memastikan keberlanjutan organisasi. Slide berikutnya. Yuk. Yang kedua, definisi audit manajemen. Audit manajemen didefinisikan sebagai sebuah evaluasi manajemen dan fungsi serta kinerja organisasi berkenaan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas era operasi, aktivitas, dan hasil. Pakar dan Foundation 1806 dikutip dan audit ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan tata
Bentar. Tata kelola perusahaan melalui analisis kinerja dan proses manajerial. Audit manajemen sebagai alat kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan untuk mengelola perusahaan antara pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi sesuai organisasi, serta dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan lainnya dengan definisi organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD 2024. Selanjutnya, Berikut adalah fungsi audit manajemen sebagai tata kelola perusahaan. Pertama ada sebagai alat prospektif. Kedua itu adalah peningkatan kerja audit. Yang ketiga berfungsi untuk refleksi diri dan perubahan. Yang keempat berfungsi untuk dukungan untuk dewan direksi. Yang kelima ada mengurangi masalah principal agency. Terus kemudian audit manajemen sebagai aktivitas audit internal. Audit manajemen berfungsi sebagai bagian dari aktivitas audit internal yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Audit manajemen internal memiliki fungsi ganda, yaitu di satu pihak membantu dewan direksi dalam melaksanakan dengan baik kewajiban hukumnya yang semakin meningkat guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang kedua, di lain pihak juga membantu manajemen mencapai tujuan organisasi sehingga sesuai dengan filosofi nilai tambah. Kemudian audit manajemen sebagai audit manajemen sering dianggap tidak umum digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Karena alat dan keterampilan yang dibutuhkan tidak sesuai. Kemudian ada budaya nasional. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Kesimpulannya, audit manajemen penting untuk mendorong tata kelola perusahaan. Untuk mendorong tata kelola yang lebih baik. Tetapi penerapannya membutuhkan perubahan budaya organisasi, pendekatan yang disesuaikan, serta peningkatan kematangan tata kelola perusahaan. Ada yang mau nanya? Dipersilakan 2 orang ya. Saya. Uli mau nanya, Uli. Saya mau nanya. Boleh. Siapa dulu nih? Aku. Ladies first. Ya udah, Ziza. Pengennya ya. Bagaimana cara kalian, menurut kalian sendiri tuh, cara membangun persepsi positif terhadap audit manajemen sebagai alat peningkatan kinerja tim manajemen tuh? Bentar. Apa diulangin lagi? Ya, diulangi lagi tolong. Menurut kalian sendiri, bagaimana cara membangun persepsi positif terhadap audit manajemen sebagai alat peningkatan kinerja tim manajemen? Positif sebagai Persepsi positif
terhadap audit manajemen Audit manajemen sebagai sebagai alat peningkatan kinerja tim manajemen. sebagai alat Peningkatan kinerja tim manajemen. Oke. Uli mau nanya ya Uli. Ya, Edo. Mau nanya, Boleh. apakah fakta budaya yang benar-benar menjadi penghalang utama implementasi audit manajemen di Swiss? Apakah fakta budaya yang Benar-benar menjadi penghalang utama implementasi audit manajemen di Swiss? Makasih Uli. ya Swiss. Oke.
Izin menjawab pertanyaan dari Ijah. Cara membangun persepsi positif terhadap audit manajemen itu yang pertama dapat dilakukan dengan edukasi, yaitu dengan meningkatkan pemahaman melalui pelatihan dan studi kasus keberhasilan. Yang kedua itu ada komunikasi, yaitu dengan menekankan tujuan audit untuk mendukung, bukan menghukum manajemen. Terus yang ketiga itu ada transparansi, yang mana digunakan tim audit independen dan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat itu ada integrasi strategis. Itu hubungan audit manajemen dengan pencapaian tujuan perusahaan. Terus yang kelima ada adaptasi budaya, yaitu dengan menyesuaikan pendekatan audit dengan nilai budaya organisasi perusahaan. Keenam itu ada fokus pada nilai tambah yang tunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi. Terus yang terakhir ada monitoring, yaitu mengevaluasi keberhasilan audit secara berkala dan bagikan pencapaiannya. Gimana? Udah. Makasih, Jaro. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Edo. Apakah faktor budaya benar-benar menjadi penghalang utama implementasi audit manajemen di Swiss? Jawabannya, faktor budaya memang berperan signifikan, terutama di Swiss dengan tingkat power distance yang tinggi, di mana hierarki sangat dihormati. Namun ini bukan satu-satunya penghalang. Hal lain, tingkat kematangan tata kelola perusahaan, kurangnya pengetahuan tentang audit manajemen, dan kurangnya auditor yang kompeten juga menjadi kendala utama. Gimana, Edo? Oke, cukup Uli, makasih. Oke, terima kasih kembali. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 11. 11 apa 10 Uli? 10 nggak, Li? Oh iya, 10. Sorry, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul peran mediasi
Strategi SDM yang efektif di sektor jasa di negara-negara berkembang. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Nasma. Yang pertama ada pengertian yaitu organisasi telah berjuang untuk mengubah Departemen SDM selama beberapa dekade karena sumber daya manusia merupakan aset penting organisasi yang membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Rekam 2013. SDM yang efektif memiliki kekuatan untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Muhammad dan Sahim 2021. Audit SDM merupakan salah satu alat untuk menganalisis strategi kebijakan dan sistem SDM guna meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Pandita dan Mahato 2016 Samar 2000. Banyak peneliti lain juga menyarankan audit SDM untuk transformasi fungsi SDM. Amarkon et al. 2018, Olkrin dan Grofsky 2018, Bargestock 2000. Sebelum sebagian besar organisasi tidak menerapkan praktik audit SDM untuk meningkatkan efektivitas Departemen SDM, Parjito dan Pasten 2012. Yang kedua ada pengembangan teori dan hipotesis. Pertama, pengembangan teori dan hipotesis. Yang pertama, efektif SDM. Yang kedua, audit SDM dan efektivitas SDM. Yang ketiga, efektivitas SDM dan prestasi karyawan. Terus ada pengembangan teori dan hipotesis. Yang pertama, efektivitas SDM dan perilaku warga organisasi. Yang kedua, ada audit efektivitas SDM dan retensi karyawan. Yang ketiga, ada audit SDM, efektivitas SDM, dan perilaku keluarga negaraan organisasi. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Jaki. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Next. Desain penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kerangka teoritis yang dirancang untuk penelitian ini didukung dari penelitian sebelumnya. Populasi target dari makalah penelitian ini adalah profesional SDM dan wanita yang bekerja di sektor jasa di Karachi. Sektor perbankan dipilih sebagai industri jasa dan hanya perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai mempraktikkan audit SDM. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner diadaptasi dari berbagai penelitian atau item dapat dilihat di lampiran dan dirancang pada skala Likert 5 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Next. Hasil penelitiannya itu penelitian model pengukuran, validasi diskriman, penguji potensi. Next. Pembahasan dan kesimpulan. Penelitian saat ini bertujuan untuk menyelidiki audit SDM memiliki dampak signifikan terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi dan preferensi karyawan. Kontribusi teoritis penelitian memiliki cara yang berbeda. Pertama, penelitian ini berupaya untuk memeriksa hubungan audit SDM dengan efektivitas SDM. Banyak penelitian tersedia tentang hubungan ini dan penelitian ini juga memberikan nilai tambah dan domain manajemen dan audit sumber daya manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa audit SDM memiliki dampak positif pada efektivitas SDM. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiswa. Ya, materi selanjutnya itu adalah implikasi manajerial. Hasil penelitian ini mengarah pada implikasi penelitian ini. Yang pertama, manajemen sektor jasa. Yang kedua, profesional SDM.
Next, Mak. Keterbatasan dan arah penelitian masa depan. Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kontribusi terhadap praktik dan literatur, tetapi beberapa keterbatasan diamati. Ya, barangkali ada pertanyaan. Mau nanya aku. Boleh Kenia, ayo Kenia. Oke. Apakah ada indikator utama yang menunjukkan bahwa audit SDM itu efektif untuk retensi karyawan? Kalau misalkan ada, apa saja dan tolong dijelaskan ya. Kasih. Ayo satu lagi, ada yang mau nanya lagi nggak? Ya baik, satu lagi siapa? Tadi yang pertanyaan pertama boleh diulang nggak? Boleh. Pertanyaannya, apakah ada indikator utama yang menunjukkan bahwa audit SDM itu Pelan-pelan. Menunjukkan bahwa bahwa SDM audit SDM itu efektif untuk retensi terus karyawan. Kalau ada, tolong dijelaskan. baik, Cukup? cukup. Terima kasih. Kenia mau jawab dong. Apakah ada indikator utama yang menunjukkan bahwa audit SDM efektif untuk retensi karyawan? Jelas ada. Terus ada beberapa indikator utama yang dapat menunjukkan bahwa audit SDM efektif dalam meningkatkan retensi karyawan. Yang pertama itu ada tingkat turnover karyawan. Tingkat turnover yang rendah menunjukkan bahwa karyawan merasa puas dan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Terus yang kedua ada kepuasan karyawan. Survei kepuasan karyawan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perasaan karyawan terhadap perusahaan.
dan apakah mereka merasa dihargai dan didukung. Terus yang ketiga ada kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan setelah audit SDM dapat menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan yang diterapkan efektif. Yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi ketenagakerjaan dapat mengurangi resiko hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil. Terus yang terakhir ada kompensasi dan benefit. Struktur kompensasi yang kompetitif dan adil dapat meningkatkan retensi karyawan dengan membantu mereka merasa dihargai secara finansial. Mungkin itu aja kan ya, apa udah jelas? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Sama. Ya, pertanyaan kedua. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 11 boleh dimulai. Sebentar. Nggak usah direkam, ini udah direkam layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerangka Kerja Audit SDM Memperkuat Peran SDM dalam Organisasi. Sebelumnya di sini saya Fasya Dela Safira. Saya Lela Kotrinida. Saya Amanda Sapiani. Skip.
Vero, skip. Boleh next. Next. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Lala. Baik, terima kasih kepada Fasyadala Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu, yang dimana audit manajemen sumber daya manusia dapat menilai bagaimana pengaturan sumber daya manusia dan manajemen ketenagakerjaan yang saat ini berkontribusi pada tujuan, sasaran, organisasi, serta mendukung stabilitas dan mengelola kewajibannya. Boleh di next. Terkait komponen kerangka audit sumber daya manusia sendiri, yaitu yang pertama dapat melalui pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, audit sumber daya manusia dapat dideskripsikan sebagai evaluasi sistematis dan formal atas semua kebijakan dari program sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pendekatan ini dilakukan secara internal untuk mengetahui seberapa relevan suatu fungsi sumber daya manusia terhadap persyaratan regulasi, efisiensi proses, dan staf yang diukur berdasarkan rasio. Boleh di next. Yang berikutnya yaitu ada model baru untuk audit sumber daya manusia, di mana pada model ini mengusulkan pendekatan yang berfungsi untuk menilai sumber daya manusia terbaru dan prosedur operasional terkait, serta menjelaskan faktor eksternal dari permasalahan yang ada. Terkait masalah, tindakan potensial, dan penilaian prioritas yang kemudian dapat diidentifikasi. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Nanda. Selanjutnya ada pendekatan kerangka audit sumber daya manusia. Dasar perencanaan kerangka audit sumber daya manusia yaitu berasal dari dorongan yang menerapkan kerangka audit yang berasal dari sejumlah sumber. Tetapi dorongan tersebut biasanya muncul dari kesadaran akan suatu masalah atau kekhawatiran yang sering kali dilakukan audit sumber daya manusia ketika masalah tersebut sudah memerlukan penanganan manajemen yang mendesak. Next. 1. Konsep audit SDM. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang memperkerjakan berlangsung dalam konteks tertentu, yaitu konteks organisasi ekonomi dengan tujuan yang diketahui tujuan strategis, operasional, dan finansial terkait. Sistem prosedur dan praktik manajemen SDM serta tenaga kerja perlu diselaraskan dengan bisnis ketenagakerjaan dan dalam situasi bagaimana hubungan ketenagakerjaan beroperasi. Next. Hubungan antara perusahaan dan individu melibatkan serangkaian kewajiban yang melibatkan harapan dan saling ketergantungan yang menciptakan posisi keseimbangan sosial yang dinamis yang menimbulkan komitmen dan kepercayaan. Kewajiban tersebut berasal dari kontrak transaksional dan kontrak relasional atau tidak lengkap. Kontrak yang tidak lengkap berkaitan dengan harapan bahwa seorang karyawan akan didukung oleh hubungan kerja yang baik, kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan, penerapan kebijaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan secara harmonis dengan orang lain dan manajemen. Semua ini dilakukan dalam nilai-nilai yang berlaku baik, yang terbuka maupun yang terselubung, yang mendukung perilaku dan cara beroperasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya. Lalu yang kedua ada metodologi 3 tahap. Tahap pertama, analisis dan intelijen yang bertujuan untuk menilai situasi apa yang dilakukan dalam praktiknya oleh siapa dan kapan. Tahap kedua, desain tahap ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi pilihan yang tersedia bagi organisasi guna mempertahankan praktik SDM yang efektif saat ini dan peluang untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia bagi organisasi. Tahap 3 ada pilihan. Tahap ini lebih ditekankan kepada identifikasi tindakan yang menghasilkan dampak terbesar bagi organisasi dan tindakan yang paling mereka sukai. Next. Yang ketiga, pembatasan audit SDM.
Kerangka kerja audit SDM dirancang untuk digunakan dalam organisasi yang memiliki hubungan saling bergantung antara SDM dan organisasi supaya lebih efektif. Lalu keempat, manfaat penggunaan kerangka audit sumber daya manusia. Yang pertama ada pengurangan ketidakpastian masalah dan situasi. Yang kedua ada peningkatan jumlah alternatif sosial yang tersedia. Lalu ketiga, fokus pada solusi produktif sehingga implementasinya dapat bertahan lama. Yang keempat, pemanfaatan kemampuan individu yang lebih efisien, yaitu dengan meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia dan membuka peluang baru untuk mendukung stabilitas dan respon masa depan. Yang kelima, peningkatan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir ada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Next. Lalu di sini ada contoh kasus yang menggunakan pendekatan kerangka untuk mencapai peningkatan kinerja. Perusahaan logistik yang memenangkan kontrak untuk menjalankan kapasitas gudang dan menyediakan transportasi untuk distribusi dan pengiriman. Orang-orang dipindahkan dari kontraktor sebelumnya dalam lingkungan yang berserikat dengan gaya manajemen tenaga kerja yang tidak aman dan sulit dengan jenis praktik tersebut. Kerangka kerja audit SDM dan opsi untuk tindakan potensial terhadap tahap desain 8. Praktik SDM non-kontribusi. Opsi untuk tindakan tersebut mencakup pembuatan berbagai kebijakan dan praktik SDM yang komprehensif dan lebih tepat, meningkatkan kejelasan dalam hubungan prosedural dengan kolaboratif, dengan serikat pekerja yang diakui, dan menghasilkan pendekatan manajemen yang lebih kolaboratif. Implementasi membantu karyawan yang dipindahkan untuk segera mengidentifikasi dengan pemberi kerja baru, menghasilkan suasana kerja sama yang baik, yang memastikan stabilitas dan manajemen yang efektif, serta koordinasi semua aspek bisnis termasuk hubungan pelanggan yang baik. Hasil setelah analisis mengakui bahwa fokus pada masalah praktik SDM non-kontribusi dengan tingkat aktivitas yang tidak efektif yang membentuk konten rencana implementasi dengan tujuan TORCH. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apa ada yang mau bertanya? Silakan.
Izin bertanya, Iya, boleh. Boleh. bagaimana tujuan strategis, operasional, dan finansial organisasi dapat mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia? Oke, makasih Resti. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Aku mau nanya, Iya, boleh, Awak. apa kendala utama dalam pelaksanaan audit SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Boleh pelan-pelan nggak? Mau diketik dulu. Apa kendala utama dalam pelaksanaan audit Iya. SDM dalam sebuah organisasi Iya, atau perusahaan? makasih. Ya, terima kasih.
Saya mau jawab pertanyaan dari Resti. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tujuan strategis, operasional, dan finansial organisasi dapat mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia? Menurut kami, yaitu organisasi itu bisa berpengaruh dari tujuan strategisnya yang sangat signifikan terhadap praktik manajemen sumber daya manusia. Dan juga tujuan ini tuh bisa membentuk kerangka kerja yang memandu semua aktivitas SDM, mulai dari rekrutmen hingga ke pengembangan karyawan. Tujuan strategis sendiri itu biasanya dari visi misi perusahaan tersebut, yang dimana tercantum dalam visi misinya, yang akan menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan. Misalnya, jika visi perusahaan adalah menjadi pemimpin inovasi, maka sumber daya manusia akan berfokus untuk merekrut individu yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. Serta ada tujuan operasionalnya sendiri, di mana yang berfokus pada efisien, yang mendorong praktik sumber daya manusia seperti outsourcing atau penggunaan sistem informasi sumber daya manusia yang terintegrasi. Serta adanya produktivitas untuk meningkatkan atau mengembangkan sumber daya manusia untuk program-program yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, seperti sistem insentif dan evaluasi kinerja yang efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari Resti. Bagaimana? Apakah cukup? Udah cukup. Makasih, Lela. Oke, sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Najwatus. Pertanyaannya, apa kendala utama dalam pelaksanaan audit SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Kendala utama dalam pelaksanaan audit SDM dalam sebuah organisasi adalah kurangnya dukungan dari manajemen atasan. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, audit SDM dapat menghadapi kekurangan sumber daya, anggaran, dan komitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi audit, sehingga menghambat efektivitas dan hasil audit secara keseluruhan. Gimana, Wak? Ya, cukup. Ulang ya tadi, Awa dari Thailand. Kan pertanyaannya, apa kendala utama dalam pelaksanaan audit SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Kendala utama dalam pelaksanaan audit SDM dalam sebuah organisasi adalah kurangnya dukungan dari manajemen atasan. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, audit SDM dapat menghadapi kekurangan sumber daya, anggaran, dan komitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi audit, sehingga menghambat efektivitas
dan hasil audit secara keseluruhan. Gimana, Wak? Ini satu orang lagi nggak ada yang mau nanya. Baik, karena nggak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasinya. Terima kasih, mohon maaf atas Segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang mengembangkan hubungan audit internal manajemen sumber daya manusia yang strategis, sebuah model dan survei. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Vina Fadilah dan rekan saya yaitu Naila Berlana Citra. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Mencapai keunggulan kompetitif adalah fokus yang semakin penting bagi perusahaan saat ini. Meskipun strategi bisnis sebagai alat kompetisi sering menjadi topik pembicaraan di kalangan eksekutif, pendekatan strategis dapat memberikan manfaat khusus bagi fungsi staf dan perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi staf seringkali harus membuktikan kebutuhan mereka terhadap sumber daya serta kontribusinya bagi perusahaan, mengingat mereka tidak secara langsung menghasilkan keuntungan atau kerugian. Dua area fungsi staf tersebut adalah audit internal dan manajemen sumber daya manusia. Praktik dan sistem yang digunakan dalam kedua area ini dapat memiliki dampak mendalam meskipun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Internal audit bekerja dengan unit fungsional lainnya dalam organisasi sesuai dengan sifat profesinya. Auditor internal mengevaluasi risiko, pengendalian internal, proses, praktik, dan kinerja fungsi seperti pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Internal audit berada di bawah tekanan untuk menjadi lebih strategis dalam upaya membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Model profil risiko internal audit harus mencakup risiko kepatuhan operasional dan strategis, baik risiko naik atau peluang untuk keuntungan maupun risiko turun atau potensi kerugian, merupakan elemen relevan dari risiko strategis. Paradigma manajemen risiko yang secara tegas mencakup risiko strategis, semakin banyak diterapkan dalam proses perencanaan audit organisasi internal audit. Selanjutnya itu ada fungsi audit internal berfokus pada pengelolaan risiko dan pengendalian. Internal audit menghadapi tantangan dan peluang di tiga
di 3 area utama. Yang pertama itu profesi internal audit merespons pergeseran paradigma dari model yang berorientasi pada kepatuhan dan pengendalian menjadi model yang berfokus pada pengelolaan risiko. Yang kedua, fungsi internal audit harus menjawab tuntutan dari Dewan Direksi perusahaan untuk filosofi yang menambah nilai. Yang ketiga, internal audit menghadapi beragam klien internal dengan kebutuhan layanan yang bervariasi. Keahlian internal audit dalam manajemen risiko dan pengukuran keuangan dapat membantu klien mengembangkan proposisi nilai mereka sendiri dalam konteks manajemen risiko. Internal audit juga dapat membantu klien dalam menghubungkan proposisi nilai klien dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada fungsi HRM strategis dan non-strategis. SHRM berasal dari argumen teoritis bahwa sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dalam menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi. Meskipun sumber daya lain seperti desain produk baru juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia memberikan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan karena relatif sulit untuk ditiru oleh organisasi lain. Proses perekrutan, pelatihan, kompensasi, dan kebijakan lain yang digunakan oleh organisasi dapat membedakan sumber daya manusia di satu organisasi dari organisasi lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan kinerjanya. Menggunakan sampel dari AS Uselit tahun 1995 menemukan bahwa kelompok praktik kerja berkinerja tinggi berkaitan dengan penurunan tingkat keluar masuk karyawan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Lalu dilanjutkan presentasinya oleh Naila. Selanjutnya ada sebagai contohnya, yang pertama, penggunaan praktik HRM strategis tertentu dapat menghasilkan lebih dari 7.000 peningkatan keuntungan per karyawan setelah memperhitungkan biaya praktek tersebut. Yang kedua, studi lain juga menemukan bahwa politik kerja progresif memiliki dampak lebih besar daripada hasil akhir ketika diterapkan sebagai kelompok daripada secara individu. Yang ketiga, Watson Worldwide 2002 meneliti praktik sumber daya manusia secara global dari waktu ke waktu dan menyimpulkan bahwa praktik-praktik tersebut merupakan indikator utama kerja keuangan perusahaan-perusahaan, bukan sekedar berhubungan secara korelasi dengan kinerja perusahaan. Next. Yaitu ada value creating combination. Penelitian ini memfokuskan pertanyaan pada aspek hubungan antara AI dan HRM sambil mengakui bahwa aspek lain dari lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, misalnya dukungan manajemen, puncak, atau persetujuan dengan Dewan Direksi dapat mempengaruhi hasil hubungan ini. Yang kedua ada motivating combination. Ketika fungsi I berbasis risiko bekerja bersama HRM administratif dalam organisasi yang sama, I dapat berperan sebagai motivator untuk membantu HRM berpikir lebih strategis dengan mengevaluasi nilai tambah dari berbagai praktik dan prosedur sumber daya manusia. Yang kedua, dibutuhkan agar HRM dapat mengadopsi rekomendasi I dan mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan praktik strategis. Lanjut. Cost minimizing combination. Ketika fungsi audit internal yang berfokus pada kepatuhan bekerja bersama HRM administratif, keduanya tidak bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sebaliknya, kedua area ini lebih menekankan pada pengendalian biaya dan kepatuhan operasional.
Praktek kerja administratif HRM memprioritaskan hal-hal yang diwajibkan secara hukum. Sementara itu, praktek sukarela dianggap sebagai tambahan yang biasanya pertama kali dihapus ketika anggaran terbatas, tanpa mempertimbangkan nilai tambah dari praktek tersebut bagi perusahaan. Fungsi I berbasis kepatuhan lebih fokus pada aturan dan prosedur perusahaan sehingga manfaat dan kebijakan alternatif seringkali diabaikan. Lanjut, limiting combination ketika fungsi I berbasis kepatuhan bekerja bersama HRM strategis dalam organisasi yang sama. Pertama, fungsi I tidak memberikan nilai strategis pada HRM karena I tidak mengevaluasi dampak berbagai praktik dan prosedur sumber daya manusia. Yang kedua, sinergi yang tercipta dalam kuadrat value ended tidak tercapai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya. Boleh. Mau nanya dong. Oke. Oli dulu, Oli tadi pertama. Apa saja resiko utama dalam pengelolaan SDM yang harus diawasi oleh audit internal? Sudah. Oke. Buat Edo, pertanyaannya apa? Izin bertanya ya, bagaimana caranya audit internal bisa membuat HRM lebih strategis? Terima kasih. Baik. Bentar ya. Mau jawab yang punya Edo dulu. Tadi kan pertanyaannya gimana caranya audit internal bisa bikin HRM lebih strategis ya? Jawaban itu audit internal bisa membantu HRM jadi lebih strategis dengan cara mereview kebijakan dan praktik yang dipakai oleh HRM. Terus ngasih masukan juga atau rekomendasi yang bisa menambah nilai buat perusahaan. Terus internal audit juga semacam jadi partner strategis yang membantu HRM biar lebih luas gitu. Terus mereka juga bisa menyorot bagaimana praktik yang punya dampak besar buat tujuan perusahaan gitu. Terus audit internal dapat membantu HRM jadi lebih strategis dengan mengintegrasikan perspektif risiko, memberikan rekomendasi berbasis data, dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik HRM mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan.
cukup Oke, atau cukup. Makasih. Izin menjawab pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya apa saja risiko utama dalam pengelolaan SDM yang harus diawasi oleh audit internal, yaitu resiko kepatuhan, resiko operasional, resiko strategis, resiko reputasi, resiko keuangan, dan resiko teknologi. Gimana, Li? Ya, terima kasih. Oke, ini udah 2 pertanyaannya, berarti ditutup aja presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutupan dari presentasi kali ini, terima kasih telah mengikuti Zoom audit ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9, 10, 11, dan 12 kelas 2L. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.